Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa bagi kami lewat kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan biarlah apa yang kami dengar, itulah yang membentuk
keberadaan hidup kami semakin hari semakin menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Kami menyadari bahwa perjuangan kami bukanlah perjuangan yang mudah, karena kami harus mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami senantiasa untuk mengarahkan pandangan hidup kami hanya tertuju kepadamu ya Allah. Lalu dalam hari-hari hidup kami, Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami kepada segala kebenaran, dan kami mau tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan Bapa Surgawi. Ampunilah kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami. Kalau saat ini Bapa menemukan ada yang salah di dalam kehidupan kami mohon ampun. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Urapilah hamba-Mu, Roh Kudus Tuhan menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya apapun yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang berasal daripada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa saat ini kita sudah berada di ujung daripada zaman yang akhir ini. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, kita harus menyadari bahwa saat ini kita berada pada akhir zaman, di mana kehidupan di dunia ini akan segera berakhir, saudaraku. Saya berkata seperti ini karena sebagai orang percaya, apabila kita membuka mata hati kita dan kita melihat keadaan yang terjadi saat ini, tanda-tanda zaman yang terjadi saat ini, seharusnya sebagai orang percaya kita telah mengerti bahwa kita sudah berada di ujung, ya, saya katakan di ujung dari akhir zaman ini. Artinya waktu hidup kita di dunia ini sudah tidak lama lagi. Kalaupun waktu Tuhan atas dunia ini belum juga tiba, bukan berarti kita tidak berjaga-jaga, saudaraku. Kita harus senantiasa berjaga-jaga di dalam segala keadaan. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu hidup kita ini akan berakhir, baik secara pribadi lepas pribadi atau secara global. Artinya akhir daripada kehidupan dunia ini akan segera berakhir. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat 2 Petrus pasal yang ketiga, kita baca mulai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini sudah menjadi satu peringatan bagi kita semua, yang Tuhan mau supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya ketika waktu Tuhan itu tiba, kita tidak binasa. Saya katakan kita harus tetap berjaga-jaga, maksudnya begini saudaraku, kita harus tetap memeriksa keberadaan hidup kita. Setiap saat kita harus periksa hati dan pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, seluruh aspek hidup kita harus kita periksa terus menerus. Harus kita periksa dengan jujur, apakah kehidupan kita ini sudah benar-benar menjadi kehidupan yang
berkenan di hadapan Allah Bapa di surga atau belum. Ingat, seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya kalau sudah waktunya Tuhan, maka Tuhan pasti akan datang untuk mengakhiri perjalanan kehidupan dunia ini, saudaraku. Sekalipun saat ini mungkin ada orang yang berpikir, dari dulu juga dikatakan Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, tapi buktinya sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang. Ingat baik, sebagai orang percaya kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena kalau kita memiliki cara berpikir seperti itu, berarti kita akan menjadi orang yang masa bodoh. Kita tidak pernah bersiap-siap ketika Tuhan akan datang. Itulah kenapa saat ini kita harus melihat bahwa sekalipun Tuhan belum datang saat ini, bukan karena Allah Bapa di sorga itu lalai menepati janjinya. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus melihat bahwa Tuhan begitu sabar terhadap kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri, supaya kita semakin hari semakin berubah, kita semakin hari semakin dibaharui. Karena apa? Karena Allah Bapa di sorga tidak menghendaki ada seorang pun dari manusia ciptaannya yang binasa. Nah, kalau orang percaya tidak mau menyadari akan hal ini, lalu tetap hidup menuruti keinginan-keinginan diri, hidup menuruti hawa nafsu diri, ya, masa bodoh dengan keadaan ini, tidak mau berjaga-jaga, tidak mau memeriksa diri apakah hidupnya sudah berkenan atau belum. Ini yang sangat berbahaya, saudaraku. Ingat, benar bahwa Tuhan itu panjang sabar, tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sebab Allah itu tidak akan pernah melanggar tatanannya. Artinya kalau waktu itu sudah harus tiba, maka tidak akan pernah bisa ditunda, saudaraku. Tidak akan pernah bisa ditunda. Nah, persoalannya sekarang saudara dan saya, kita semua tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu tiba. Dan ingat baik, saya selalu katakan, waktu Tuhan itu tiba, bisa tiba bagi kita secara pribadi, ya, ataupun tiba atas dunia ini secara keseluruhan. Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya, dan itu yang firman Tuhan katakan. Saudara harus perhatikan itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya kalau sesuai dengan tatanan Tuhan, dengan aturan Tuhan, waktu untuk mengakhiri masa hidup di dunia ini harus berakhir, maka pasti akan berakhir. Sekali lagi saudaraku, kalau sudah waktu Tuhan, maka perjalanan kehidupan dunia ini akan segera berakhir dan tidak akan ditunda lagi. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, 2 Petrus pasal yang ketiga, lalu kita membaca ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudara perhatikan itu. Kalau firman Tuhan berkata bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, artinya kita tidak akan pernah tahu kapan hari itu tiba. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap berpikir bahwa hari itu bisa tiba kapan saja. Bisa hari ini, artinya bisa beberapa menit ke depan, bisa besok, besoknya lagi, atau besoknya lagi saudaraku, atau minggu depan. Tentu kita tidak pernah tahu, tetapi itu bisa terjadi setiap saat saudaraku. Jadi betapa pentingnya ketika kita hidup sebagai orang percaya saat ini, dan kita tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima anugerah keselamatan, maka mari kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus tetap ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran Allah.
Tidak boleh tidak, saudaraku. Jangan sampai dalam keadaan tidak berjaga-jaga, kita hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri, keinginan diri kita sendiri. Ketika waktu itu tiba, kita terkejut. Dan saat itu kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk merubah diri. Sudah terlambat, saudaraku. Jadi kita tidak boleh masa bodoh dengan keadaan ini. Nah, mempersiapkan diri sebagai orang percaya itu tidak gampang, saudaraku, karena kita terpanggil untuk memiliki hidup yang sangat luar biasa, yaitu hidup yang sama seperti Kristus. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus memiliki kesempurnaan, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, ini adalah standar hidup yang harus kita capai. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk mencapai standar hidup ini. Jika tidak, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-20, mari kita baca Matius pasal yang ke-5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini sebagai suatu peringatan keras. Betapa kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai standar hidup seperti yang Bapa di surga kehendaki. Dan standarnya itu sudah berulang kali saya katakan, hidupnya Kristus. Itu standar hidup orang percaya. Tidak boleh kurang dari itu, saudaraku. Tidak boleh kurang. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan ada kalimat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti, sekalipun kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bukan berarti keselamatan itu lalu akan terjadi secara otomatis. Ya, lalu kita bisa hidup sesuka hati kita. Selama Tuhan belum datang, kita hidup sesuka hati kita, hidup menuruti keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri, menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, ya. Menikmati seluruh kebahagiaan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia. Lalu nanti kalau Tuhan datang kita sudah pasti selamat. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mendengar perkataan ini, seharusnya sebagai orang percaya kita gentar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kegentaran yang benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Kenapa kita harus gentar di hadapan Tuhan secara benar, secara patut? Karena dari apa yang disampaikan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, seharusnya kita bisa mengerti bahwa keselamatan itu memang harus dikerjakan. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itulah kenapa saya katakan di awal, kita harus ada dalam keadaan berjaga-jaga senantiasa. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa memang kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku. Bahkan kalau kita mau membaca kalimat kebenaran firman Tuhan itu secara lengkap, ya, Filipi pasal 2 ayat 12 itu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Perhatikan itu. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap ada dalam ketaatan penuh. Tunduk di dalam ketaatan penuh. Hidup di dalam ketaatan penuh terhadap Allah Bapa di sorga.
Perhatikan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, perhatikan ini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, setiap saat kita harus ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Sekali lagi, setiap saat sebagai orang percaya kita harus berada dalam keadaan berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu tiba. Tetapi yang kita tahu sekarang bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, saudaraku. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau sesuai dengan waktu Tuhan, masa hidup dunia ini harus berakhir, maka itu akan berakhir. Dan waktu Tuhan itu akan tiba seperti yang firman Tuhan katakan. Akan tiba seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua ayat 12 ini, kalimat yang sangat luar biasa dikatakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu tidak boleh tidak dikerjakan. Harus tetap dikerjakan. Dengan kata lain, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita harus terus menggelar perkara hidup kita. Disitulah kita bisa melihat apa yang kita lakukan, tindakan hidup kita, sikap hidup kita, ya, perbuatan kita, semua yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita, sudahkah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kalau kita tidak mau memperkarakan ini dengan sungguh-sungguh, maka itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita kalau waktu Tuhan tiba. Sebab firman Tuhan katakan tadi apa? Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup benar, kita tidak mau berjuang untuk mencapai standar hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, kita tetap hidup sama dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan kita harus berubah, kita harus berbeda dengan dunia ini. Tetapi kalau kita tidak mau berjuang untuk berubah, masih tetap sama dengan dunia ini, pasti tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Ini adalah sebuah kepastian, saudaraku. Jadi kalau kita tahu sekarang bahwa kita sudah berada di ujung daripada akhir zaman ini, dan itu sangat rawan sekali karena waktu Tuhan itu akan tiba secara tiba-tiba, tidak pernah ada yang tahu. Firman Tuhan katakan waktu Tuhan itu akan tiba seperti pencuri, artinya ini sangat rawan sekali. Seharusnya kita memacu diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh memperlengkapi hidup kita dengan kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Firman Tuhan katakan kita harus waspada. Sekali lagi, firman Tuhan katakan kita harus waspada. Mari kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Perhatikan saudaraku, ini adalah satu peringatan keras bagi kita sebagai orang percaya. Dan boleh dikatakan bukan saja peringatan keras, tetapi ini merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak benar, maka kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa waspadalah, sekali lagi, kalau firman Tuhan sudah katakan waspadalah, maka itu menjadi peringatan bagi kita, di mana kita harus benar-benar berjuang, ya. Kita harus berjuang untuk menjadi umat yang layak bagi Allah. Umat yang layak itu adalah umat yang memiliki standar hidup
yang sama seperti Kristus, kurang dari itu maka tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu sekarang kita mengerti, kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini akan segera berakhir, lalu kita tidak mau berjuang untuk hidup menjadi umat yang layak di hadapan Allah, maka sebenarnya kita sendiri yang menggiring diri kita untuk masuk ke dalam kebinasaan. Karena pada akhirnya kalau kehidupan kita tidak layak di hadapan Allah, maka Allah akan berterus terang dan Allah akan berkata, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Dan itu pasti akan terjadi, saudaraku. Jadi kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Kita harus berubah sebelum waktu itu tiba. Jangan sampai Tuhan akan berterus terang dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.